Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fikranif dengan NPM 2317051061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara DFS dengan BFS beserta dengan eh, demonstrasi dari kedua algoritma tersebut dalam tugas 3 struktur data dan algoritma. Pengertian dari DFS. DFS adalah salah satu algoritma pencarian dan penjelajahan graf yang digunakan untuk menjelajahi simpul-simpul dan sisi-sisi suatu graf. Algoritma ini bekerja dengan cara menjelajahi sebanyak mungkin simpul pada satu jalur sebelum kembali dan menjelajahi jalur lainnya. Algoritma ini menggunakan struktur data stack untuk mengingat, mendapatkan simpul berikutnya, dan untuk memulai pencarian setiap kali jalan buntu muncul di setiap iterasi. Untuk kompleksitas waktu sendiri ada dua, yaitu kasus terbaik dan kasus terburuk. Kasus terbaik dalam kasus DFS harus mengunjungi semua simpul dan tepi graf untuk memastikan tidak ada simpul atau tepi yang terlewatkan. Kompleksitas waktu kasus terbaik adalah V plus E. Lalu ada kasus terburuk. DFS harus mengunjungi semua simpul dan tepi dalam graf. Ini termasuk graf yang mungkin memiliki struktur data kompleks seperti pohon yang sangat dalam atau graf yang sangat terhubung. Untuk kompleksitas waktu itu sama, yaitu V plus E, di mana V itu vertex dan E itu edge. Pengaplikasian DFS ada tiga. Yang pertama itu ada topological sorting. DFS dapat digunakan untuk menemukan urutan topologis dari simpul-simpul dalam graf berarah tanpa siklus. Urutan topologis adalah urutan linear dari simpul-simpul di mana setiap simpul muncul sebelum semua simpul yang diarahkan. Contohnya itu adalah penjadwalan tugas. Lalu ada pathfinding. DFS dapat digunakan untuk menemukan jalur dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf. Meskipun tidak menjamin jalur terpendek, DFS dapat digunakan dalam situasi di mana semua jalur perlu dieksplorasi. Contohnya itu adalah peta jalur transportasi. Yang terakhir yaitu ada solve puzzles game. DFS dapat digunakan untuk mencari solusi dalam permainan atau puzzle yang memerlukan pencarian dalam ruang yang kemungkinan besar, seperti permainan catur atau labirin. Lalu ada pengertian dari BFS, Breadth First Search, yaitu algoritma yang digunakan menjelajahi graf mulai dari node awal dan melanjutkan penjelajahan ke semua node tetangga pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke node pada tingkat berikutnya. Setelah algoritma mengunjungi dan menandai node awal, algoritma akan bergerak menuju node terdekat yang belum dikunjungi dan menganalisisnya. Setelah dikunjungi, semua node ditandai. Iterasi ini berlanjut hingga semua simpul pada graf berhasil dikunjungi dan ditandai. Algoritma ini bekerja pada prinsip antrian queue dan biasanya digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Lalu ada kompleksitas waktu, ada kasus terbaik dan kasus terburuk juga sama. Untuk kasus terbaik itu kompleksitas waktunya vertex plus E dan kasus terburuk yaitu adalah vertex V plus E. Untuk kompleksitas waktu dari BFS dan DFS itu sama, yaitu V plus E. Pengaplikasian DFS. Yang pertama itu menemukan jalur terpendek. DFS sangat efisien untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf yang tidak berbobot. BFS menjelajahi semua tetangga pada level saat ini sebelum akhirnya ke level berikutnya. Memastikan jalur terpendek yang ditemukan. Contohnya yaitu adalah navigasi rute. Selanjutnya itu ada menemukan komponen terhubung. Selanjutnya yaitu ada menemukan komponen terhubung. BFS dapat digunakan untuk menemukan semua komponen terhubung dalam graf tak berarah dengan mengunjungi semua simpul yang terhubung dengan simpul awal. Contohnya adalah penanganan rantai penyebaran penyakit. Yang terakhir ada penelusuran level order pada pohon. BFS sering digunakan untuk menemukan penelusuran level order pada pohon. Dalam penelusuran ini, simpul-simpul pada pohon dikunjungi berdasarkan level mereka dari akar hingga daun. Contohnya adalah game berbasis dengan AI. Perbedaan utama antara DFS dan BFS, yang pertama itu ada pada metode penjelajahan. DFS itu menggunakan struktur data stack, sedangkan BFS menggunakan struktur data queue. Untuk urutan penjelajahan, DFS menjelajahi sedalam mungkin dari simpul awal sebelum kembali dan menjelajahi cabang lain. DFS itu menjelajahi satu node-nya satu persatu, sedangkan BFS itu
menjelajahi simpul-simpul pada satu level sebelum menuju ke level berikutnya. Pada level tiap level eh, BFS menjelajahi seluruh not sebelum akhirnya berpindah ke tingkatan berikutnya. Untuk penggunaan memori, penggunaan BFS lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan DFS lebih sedikit dibandingkan dengan BFS karena BFS harus menyimpan semua simpul yang sudah dikunjungi sebelumnya. Selanjutnya itu pencarian jalur terpendek. DFS tidak selalu menemukan jalur terpendek kecuali pada graf pohon. BFS menjamin menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Pengaplikasian DFS cocok untuk game pencarian seperti puzzle atau permainan yang melibatkan pencarian jalur yang pendek. BFS cocok untuk navigasi rute yang memerlukan pencarian jalur yang lebih pendek. Baik, selanjutnya saya akan memvisualisasikan algoritma DFS dan BFS. Oke, ini ada visualisasi dari DFS itu sendiri. Baik, di sini DFS menjelajahi node satu persatu pada pada setiap node hingga terjelajahi semua. Karena node yang dijelajahinya satu persatu sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Baik, selanjutnya saya akan memvisualisasikan dari BFS. Karena BFS prinsipnya itu menjelajahi semua node tertentu sehingga untuk mencari jalur itu bisa lebih pendek dibandingkan dengan DFS seperti ini. Jadi saya langsung melanjutkan ke visualisasi grafik. Berdasarkan dari visualisasi kedua algoritma yang sudah divisualisasikan sebelumnya, DFS menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan dengan BFS. Namun untuk eksekusi waktunya DFS memiliki waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan BFS meskipun memiliki kompleksitas waktu yang sama. Oke, algoritma yang menurut saya lebih baik adalah BFS. Apa saja alasannya saya memilih BFS? Yaitu BFS bisa menemukan jalur terpendek. Kemudian mengeksekusiannya lebih cepat dibandingkan dengan DFS. Lalu penggunaan memori yang bisa diketahui lalu banyak diaplikasikan di AI. Baik, untuk referensi ada 5 yang sudah saya cantumkan untuk membuat PPT ini dan juga untuk pembelajaran dalam struktur data algoritma. Baik, terima kasih. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.